Terus, Pak. Nah, Mbak, terus siapa itu? Sahata, Pak. Oh Ada iya, yang belum dipanggil nih, Pak, namanya, Pak. Belum nggak di apa-apa. absen. Udah kelihatan ini. Tandanya hadir ini. Ya, Oh iya. kita ini dulu. Nicholas, Pak, belum, Pak. Oke, aman, Nicholas. Faris Lintang juga, Pak. Ya, Ramadan juga ya. Ramadan, Agus Aldi, Andini Yolanda hadir ya. Ya, Pak. Hadir, Pak. Nah, on cam dulu semua. Kita ambil absen dulu untuk eviden Bu Erit ya. Oke, terima kasih. Nggak ada yang dempet ya sekarang ya kelasnya ya. Dengan mata kuliah yang lainnya atau yang praktikum. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk seperti biasa ya kawan-kawan. Seperti yang di pertemuan pertama, kita tidak usah terlalu formal. Cukup panggil abang ya. Dan nanti kalau ada yang nggak paham sama sekali, langsung dipotong dan ditanyakan ya. Biar nanti kita nggak ngulang-ulang ke belakang. Ya. Dan di pertemuan kedua ini kita ada tugas kelompok, khususnya kelas Bu Erit ya. Karena ada 25 mahasiswa dan kita bagi 5 kelompok. Dan nanti tugasnya itu emang berdasarkan pertemuan hari ini. Jadi mohon dimaksimalkan dari kawan-kawan kalau ada yang tidak paham, jangan malu-malu untuk bertanya ya. Udah nampak ya share screen ya? Nampak, Bang. Oke. Kita review sedikit tentang pertemuan yang sebelumnya. Output. Sekarang kan kita pertemuan kedua sistem proteksi dan relay. Dan di pertemuan pertama kita udah selesai membahas tentang sistem proteksi, dasar proteksi, zona proteksi, komponen proteksi, dan lain-lainnya. Nah, di pertemuan kedua ini kita membahas tentang aliran daya dan hubung singkat, khususnya dengan aplikasi etap. Ya. Lalu lanjut nanti di pertemuan ketiga, baru kita setting koordinasi proteksinya. Ini masih ada yang join ya, 28 orang. Oke. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tahapan dalam kita melakukan koordinasi proteksi itu yang pertama harus paham signal diagram. Ya. Lalu setelah itu, setelah punya signal diagram dan paham apa itu signal diagram dan cara membaca, maka kita gambar di etap. Setelah digambar, baru kita input data, lalu kita running. Yang pertama namanya analisa
load flow, dan hubung singkat. Setelah itu baru kita setting koordinasi proteksi. Dan kita udah sampai pada tahap signaling diagram ya. Nah, kemudian apa itu load flow dan short circuit? Ada yang bisa ini nggak ngasih gambaran apa itu load flow atau short circuit? Pernah dengar nggak load flow atau aliran daya? Memang. Dava coba tahu? Dava Putra. Load flow itu Bang merencanakan dan mengetahui besar daya dalam suatu sistem tenaga listrik Bang. Kalau short circuit? Ada yang bisa jawab? Udah kita bahas ya di pertemuan pertama kemarin. Jadi untuk load flow itu kalau mata kuliahnya itu mungkin PKDST ya, pengembangan komputer dalam sistem tenaga. Nah, load flow itu tujuannya adalah untuk memperoleh yang pertama kondisi awal dari sistem kelistrikan. Jadi kemarin kita udah belajar signaling diagram ini. Ini contoh signaling diagram ya. Dari pembangkit, kemudian ada trafo, kemudian ada beban. Nah, dari signaling diagram inilah kita masukkan ke etap, lalu kita input data, lalu kita running. Tujuannya adalah untuk memperoleh kondisi awal sistem. Kemudian yang kedua itu kita bisa lihat tegangan pada setiap bus yang ada di sistem. Kemudian aliran daya itu untuk mengetahui berapa sih arus atau daya yang mengalir di setiap percabangan yang ada. Kemudian dengan begitu output akhirnya adalah kita bisa tahu berapa batas kapasitas yang harus dimiliki oleh setiap komponen listrik yang ada. Ya. Contoh, trafo ini yang T2 di layar ini 10 MVA kapasitas. Nah, ternyata ketika kita running aliran daya, beban dari motor ini 1 MVA dan beban dari substation 2A ini ternyata 10 MVA. Nah, artinya total dari beban penyulang ini kan 11. Sedangkan trafo kita 10 MVA kan. Nah, otomatis kan kapasitas dari trafonya kurang. Nah, itu yang bisa kita lakukan di etap itu. Jadi kita mensimulasikan kondisi real di lapangan. Ya kan? Jadi kalau kita masang langsung trafo 10 MVA di lapangan, apa yang terjadi? Otomatis akan terjadi kerusakan pada trafo ya kan? Karena overload. Kemudian selanjutnya langkah-langkah dalam melakukan analisa load flow. Yang pertama itu kita siapkan signaling diagram yang akan dirancang atau dievaluasi dan digambar di etap. Kemudian setelah disiapkan dan digambar, lalu kita input data tiap komponen. Data trafo, data generatornya, data beban, dan data penghantar. Kemudian barulah kita lakukan running aliran daya atau load flow analysis untuk melihat kondisi awal. Setelah kita running, baru kita analisa. Periksa kondisi tegangan, daya, kospi, ataupun kemampuan peralatan dari sistem kelistrikan kita. Kemudian barulah kita evaluasi apa yang harus kita perbaiki, apakah tegangannya, kospi, dan lain-lain sebagainya. Lalulah kita perbaiki kondisi awal dari sistem yang mana itu akan menjadi langkah awal untuk analisa selanjutnya.
Kita masuk tahap pertama, kita gambar SLD yang ada di gambar ini ya. Yang pertama itu kita diberikan pembangkit, yang diketahui itu pembangkit, kemudian konfigurasi, kemudian ada beban. Nah, ini pasti diketahui, artinya datanya ada. Ya. Lalu yang dihitung oleh aplikasi itu adalah aliran daya tiap cabang nantinya. Sehingga kita tahu berapa arus yang mengalir, dayanya berapa, Kospi, tegangan, sudut fasa, hingga losses. Ya. Nah, sekarang kita langsung aja. Silakan kawan-kawan buka etap yang ada di masing-masing ya. Si ada yang terkendala nggak dengan install etapnya? Nah, ini tampilan awal ya dari etap ya, kawan-kawan. Ini menggunakan etap 19. Udah muncul ya di share screen kita ya. Udah ya. Nah, jadi ini tampilan awal dari etap itu seperti ini. Ini etap 1901. Nah, di tampilan awal ini kita klik New Project. Ya. Nah, New Project. Silakan langsung dipraktekkan ya. Nanti yang udah siap kita coba cek dan share screen. Nah, di sini itu ada project file. Ini isi aja latihan. Kenapa? Pertemuan 2. Nah, di sini ada unit system. Nah, unit system ini untuk frekuensi. Karena kita menggunakan 50 Hz, jadi gunakan yang metrik. Kemudian oke. Lanjut oke sampai muncul tampilan warna putih ya. Nanti akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini ada toolbar ya, yang sangat banyak, kawan-kawan. Bagian atas ini adalah seluruh analisa yang bisa kita lakukan pada etap. Di sini ada PK. PK ini adalah load flow analysis. Kemudian di sebelahnya itu ada source circuit. Ada source circuit. Kemudian ada arc flash, ada motor starting, dan macam-macam. Ini ada harmonik, ada transient. Nah, ini ada proteksi, koordinasi relay. Kemudian ini ada koordinasi proteksi juga untuk di distance relay dan macam-macam. Nah, dari setiap analisa ini itu udah bisa dijadikan bahan tugas akhir sebenarnya. Ya. Jadi untuk koordinasi proteksi itu sebenarnya udah tingkat lanjut. Nah, makanya dasar dari sistem proteksi itu kita harus berhasil dulu running, load flow, dan source circuit. Nah, yang paling kiri ini ada tulisan edit ya. Edit ini untuk kita bisa menginput komponen yang ada di etap. Ya. Di sini bisa dilihat ada bus, ada trafo 2 winding, ini ada trafo 3 winding. Kemudian ada zigzag grounding trafo. Kemudian ini ada kabel, ini ada transmisi line, ada power grid, dan macam-macam. Jadi semua kebutuhan untuk kita gambar ada di sini.
Baik, kita kembali ke single line diagram. Nah, yang pertama itu kita gambar di sini power grid atau pembangkit ya. Kemudian pembangkitnya ada 2 penyulang, ada trafo 2 buah, dan masing-masing penyulang ada penyulang yang lain. Oke. Ini power grid. Diklik, ini klik kiri ya. Klik kiri, lalu klik di sini. Oke. Kemudian selanjutnya ada bus bar ya tadi ya. Bus bar. Untuk tahap pertama kita jangan input data dulu. Cukup merangkai dari SLD. Kemudian diklik kanan di bus ini. Pilih yang thickness ini untuk mengatur ketebalan. Ya. Biar single line diagram kita itu cukup jelas. Kemudian kita hubungkan, nah, ketika kita arahkan kursor ke power grid ini, kan ada tulisan yang gambar warna pink ini ya. Klik sekali, lalu tarik dan sambungkan ke bus bar. Kemudian kita tambahkan trafo ya tadi ya. Kita tambahkan 2 buah trafo. Kalau di gambar kita tadi kan menggunakan trafo ini ya, 3 winding ya. Jadi kita pakai aja yang 2 winding, 2 buah. Nah, ini dihubungkan ke bus bar. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, kawan-kawan? Gampang ya ini ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut nih? Apa sih etap tubang ya? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Setelah ada trafo, kita tambah beban. Bebannya di situ ada motor. Nah, kita tambahkan bus di sini. Bus. Klik kanan. Atur ketebalannya jadi 5. Dan hubungkan ke bus 2. Lalu tambahkan beban berupa motor induksi. Motor induksi yang ini ya, induction machine. Lalu dihubungkan ke bus bar. Lalu tambahkan 1 beban lagi berupa lamp load. Ya, lamp load lalu dihubungkan. Ya, intinya kita gambar dulu sesuai single line diagram. Ya. Makanya yang pertama harus tahu dulu cara membaca single line diagram. Nah. Kemudian ini udah ya. Motor udah. Ini udah, trafo udah, yang substation 2A ini kita anggap lamp load, ini udah. Kemudian kita tambahkan bus bar ini dan motor. Oke. Jadi tambahkan lagi bus di sini. Klik kanan, atur ketebalan. Lalu tambahkan di sini mesin induction. Oke. Lalu kita hubungkan antara bus bar 2 dengan bus bar 3. Kita tambahkan switch SW ini switch ya. Kita rotasi atau kita putar. Lalu hubungkan dengan bus 3 dan ini hubungkan dengan bus 2. Jadi fungsinya adalah kita bisa open close melalui switch ini untuk bus 3. Nah, jadi di bagian real time ini, real time yang di atas ini ada lambang
warna merah dan hijau ya. Tulisannya itu check circuit continuity. Fungsinya itu ketika kita klik dan switch ini kita off, maka yang tidak terhubung dengan sistem itu kelihatan warnanya itu blur. Ya, ketika kita close lagi, maka dia kelihatan. Kemudian lanjut, yang trafo ini kita pakai yang 2 winding aja ya. Jadi nggak selalu mesti harus sama dengan trafo ini. Kebetulan SLD ini yang kita pakai dapat dari Google. Lalu tambahkan motor induksi. Oke. Kurang lebih SLD kita seperti ini. Jadi tahap pertama gambar signaling diagram. Untuk tahap pertama kira-kira kawan-kawan ada yang bingung nggak? Nggak apa-apa, tanya. Silakan. Kalau nggak ada, coba gambar yang seperti yang di ini ya, di layar ya. Karena nanti akan jadi tugas kelompok kawan-kawan di pertemuan kedua, kita bagi 5 kelompok dari 25 orang. Coba gambar ya, silakan 10 menit, 5-10 menit. Nggak usah input data dulu, cukup gambar seperti yang ada di share screen kita. Ya, 5-10 menit.
Ada yang udah jadi gambarnya? Bolehlah di share screen kawan-kawan. Atau semuanya lagi ini ya, di luar ini kayaknya. Udah bang, tapi di laptop. Oh, Zoom-nya nggak di laptop. Zoom-nya di HP ya. Iya bang. Niko, bisa Niko? Belum bang, belum siap. Tapi udah ada etapnya. Ada bang. Ya coba aja dulu. Kalau ada kendala ditanya aja. Habib. Ya bang. Bisa? Ya bang. Apa? Bisa nggak? Belum Pak. Belum apa? Apa? Belum install. Udah install Pak, cuman lagi di luar masuk ini Pak, mata kuliah tadi Pak. Oh, paralel dengan mata kuliah yang lain ya? Iya. Ahmad Pandi, Ya Pak, kuliah juga? enggak Pak. Ini ada sedikit mau nanya nih Pak. Nah, boleh. Banyak nggak apa-apa. Itu yang suite 1 tuh Pak. Suite 1 ya. Gimana suite 1? Itu penarikan kabelnya gimana Pak? Suite 1 ya. Kita dilihat dulu. Nah, ya narik kabel ke busnya. Itu tuh bukan kabel ya kawan-kawan. Yang garis ini tuh bukan kabel komponennya. Cuman penghubung aja. Kalau untuk kondisi sekarang, kalau reel di lapangan itu di satu tempat yang dekat dia tuh. Kalau kabel ini dia. Nah ini. Baru ada jarak. Ya. Tapi kalau ini cuman penghubung aja. Artinya switch ini terhubung dengan bus 2 dengan bus 3 gitu. Cuman diklik aja yang ujungnya Ahmad. Bisa? Yang ini ya, yang SW ya, yang single throw with switch ini. Benar. Baik Pak, udah Pak. Udah ya? Sudah Pak. Oke. Oh, siapa yang belum? Yang belum panggil. Ifrah, hadir? Siapa panggilan? Zahra. Iya bang. Di depan komputer atau masih di jalan? Masih unmute? Ini bang baru keluar kelas. Tadi kelas pakai komputer habis baterainya. Oh gitu. Berarti sekarang nggak di ini ya, nggak buka laptop ya? Enggak bang. Agak. Ya nggak apa-apa ya, kawan-kawan nanti yang nggak bisa buka laptop atau yang masih di jalan nanti itulah gunanya kita buat kelompok ya nanti ya. Jadi nanti bertanya sama yang bisa ya. Dan nanti kan kita record ini via Zoom, via YouTube. Jadi nanti di YouTube akan di share dan bisa dicek lagi ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut nih. Ahmad udah selesai gambar kita? Nah, kira-kira dari single diagram yang sederhana ini bisa kita jelaskan bahwa yang atas ini sisi pembangkit, kemudian trafo ini sisi gardu ya.
dan bawah ini sisi beban. Kita bisa nambahkan di sini ada text box ya. Text box itu di bawah rules ini. Klik. Nah ini. Kita bisa tambahkan di sini keterangan pembangkit misal. Ukurannya 24 misalnya. Oke. Nah, ini sisi pembangkit misal. Kemudian ini sisi transmisi misalnya, atau distribusi, transmisi atau distribusi. Nah, bagian terakhir adalah konsumen atau beban. Jadi dalam sistem kelistrikan itu minimal ada 3 ini. Ada 3, ada supply, ada transmisi, ada distribusi, dan ada beban. Ya. Nah, pembangkit kita itu menggunakan power grid. Di sini kan ada power grid, ada generator ya, generator. Nah ini, apa yang membedakan antara generator dengan power grid? Jadi power grid ini adalah pembangkit-pembangkit yang udah terinterkoneksi di seluruh sistem. Ya, artinya suplainya itu tidak terbatas. Jadi dianggap yang satu komponen ini itu udah terhubung seluruh pembangkit yang ada di Sumatera misalnya. Jadi suplainya itu tidak terbatas. Sedangkan kalau generator, kita harus mengisi ratingnya. Berapa sih kapasitas pembangkitnya gitu. Nah, artinya kan nggak fleksibel ya, berapa daya yang akan dikirimkan. Nah, yang kedua tahapnya kita apa? Input data. Yang pertama kita input power grid. Di power grid itu ada misalkan ID-nya kita ganti PLN. Ya. Di sini ada swing konfigurasi operation mode, ini ada swing, voltage control, ampere control, dan PF. Sekarang kita pilih swing dulu. Nah, kalau swing, ketika kita klik rating, kita isi rating tegangan itu misalkan 20 kV, artinya 20 kV ini sisi pembangkit ya, artinya sisi PLN. Nah, yang bisa kita isi itu adalah tegangan dan sudut fasa di sini. Kalau swing, ya kan? Yang warna putih ini yang bisa kita edit, misalkan 180 derajat. Nah, kalau kita isi voltage control, maka rating ini akan berubah. Nah, sudut fasa nggak bisa kita isi. MW bisa kita ubah. Jadi kalau kita isi 2 MW, artinya power grid ini akan mengirimkan maksimal, selalu mengirimkan 2 MW. Stuck di 2 MW dia. Meskipun bebannya itu lebih dari 2 MW, maka dia cuma 2 MW. Itu arti voltage control. Artinya dia mengatur tegangan. Nah, kalau ampere control yang bisa diinput P, Q, dan Qmax, Qmin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengatur ampere. Kalau PF control berarti untuk mengatur power factor kan, cos P kan. Nah, sekarang kita cukup pilih swing. Ya. Swing, pilih swing. Sehingga ratingnya itu diisi tegangannya 20 kV. Kemudian pilih balance seimbang. Nah, ya nanti operating di sini tuh hasil dari running.
Kursor ini kelihatan kan? Kursor dari mouse yang di share screen. Oke. Kalau udah lanjut oke. Jadi cukup isi itu aja. Kalau untuk load flow. Rating tegangan 20 kV. Oke, tinggal isi otomatis maka bus 1 ini ya, bus 1 ya. Maka otomatis dia akan muncul tegangan ratingnya itu 20 kV. Kemudian kita lanjut ke trafo. Nah, untuk trafo, yang trafo 1 kita klik ya. Nah, ketika diklik itu akan muncul ID seperti biasa kita isi trafo 1 misal. Nah, lalu pilih rating. Kemudian sisi sekunder. Kalau trafo kan ada primer, ada sekunder ya. Nah, ini sesuaikan dengan rating tegangan yang akan kita gambar. Artinya data dari sinyal diagram. Untuk sekarang kita isi 6,3 kilovolt. Ya. Kemudian MVA ini adalah kapasitas dari trafo. Nah, isi di sini misal 2 MVA. Maka otomatis arus full load ini arus sisi primer, arus sisi sekunder akan muncul. Ya. Kemudian lanjut di impedansi. Impedansi ini, nah ini yang sangat penting bagi load flow. Di sini kan 0 ya, 0099. Nah, harusnya kita punya data di sini. Tapi karena kita bisa gunakan library etap, cukup klik ini, typical ZXR. Maka akan otomatis dia akan menyesuaikan persen Z-nya berapa, X per R berapa, persen X dan persen R. Kemudian knowledge base datanya juga tipikal. Jadi untuk load flow cukup isi itu aja. Tegangan primer dan sekunder, kapasitas daya, dan impedansi. 3 itu. Rating tegangan, rating daya, dan impedansi. Oke. Kemudian trafo 2 sama. Ratingnya itu 6,3 sisi sekunder. Kemudian MVA-nya kita isi 2 MVA, 1 MVA dulu. Lanjut impedansinya tipikal Z dan R. Tipikal value. Ya. Lalu oke. Dan lanjut otomatis di bus 2, bus 3, bus 4 itu akan ada rating tegangannya 6,3 kV. Nah, sekarang kita lanjut di bagian beban. Kalau bagian beban ini kita punya 4 beban ya. Yang pertama motor. Kita klik motor. Nah, di sini kan banyak nih info. Kita cuman ganti ID motor 1. Kemudian nameplate. Nah, di sini yang kita isi. Berapa sih kapasitas dari motor ini? Misal motor ini bebannya itu 2000 kW. Rating tegangannya 6,3. Ini Kospi yang ketika 100%-nya 95. Ini juga 95. Ini juga 95. Intinya ini ada data ya. Dan data ini ada di datasheet masing-masing komponen biasanya. Nah, otomatis RPM-nya akan muncul kalau menggunakan kutubnya 4 dan slip-nya juga. Nah, ini udah ada hitungan. Ya. Nah, jadi cukup itu aja kalau motor. Isi aja satu data KW-nya 2000. Maka yang lain akan muncul. Termasuk impedansinya. Lalu oke. Kemudian lanjut motor 2 sama motor 2. Motor 2 kasih beban 1500 kW. Kemudian oke.
Untuk motor 3, kasih beban 800 kW misal. Oke. Nah, untuk lam ini adalah beban selain sama kayak kampus ya. Kampus itu kan pelanggan PLN ya. Misal ini kampus. Nah, kampus itu kan ada motor, ada selain motor. Kalau motor ini contohnya kipas angin, mesin air, semua yang ada motor itu beban motor. Sedangkan statik ini artinya kayak lampu, laptop, HP, nah itu yang dikatakan statik. Nah, di nameplate ini kita input dulu, berapa sih kapasitas dari kampus ini yang connect ke PLN, misal 1,5 misalnya. Nah, dari 1,5 MPa ini, ternyata pertama kita buat dulu 100% berupa statik. Nah, artinya statik ini tidak ada beban berupa motor di kampus. Ya. Oke. Nah, sampai sini mungkin udah bisa kita lakukan analisa selanjutnya, itu kita running. Silakan kawan-kawan dikasih waktu 10 menit untuk isi data ya. Yang ingin bertanya disilahkan. Ada yang bisa nggak? Yang tadi siapa yang lagi coba? Dava. Hadir Dava?
Anggi Nicholas yang mana ya? Anggi. Nggak hadir ya? Predes nih. Predes. Gimana Ahmad? Udah bisa? Sudah, Pak. Udah ya? Udah bisa input ya? Sudah, Pak. Yang kawan-kawan yang lain mana ini? Hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir ya? Hadirnya lagi ngerjakan atau lagi di luar? Banyak yang off kayaknya ini. Udah lah ya, kita lanjut aja ya. Nanti kita lihat aja dari tugas yang kelompok bagi yang ingin mengerjakan, nanti kita kelihatan di situ. Oke, selanjutnya kita lakukan running. Setelah selesai kita input data. Pilih yang load flow. Load flow. Nah, di sini ada sebelah kanan ya. Nah, kalau kita pilih yang paling atas, ini runningnya cuma 1 kali. Klik ini. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini ya. Angka-angka dan warna. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, di bagian kanan, di bawah lambang display option ini ya, gambar komputer ini, pilih unit ini, diklik. Ini untuk menampilkan satuannya. Ya. Unit, diklik. Nah, setelah itu baru yang percent voltage ini kita klik tahan, klik kiri dan tahan. Nah, ini bisa diubah menjadi satuannya kilovolt atau volt. Sekarang kita ubah ke kilovolt dulu. Ya, kilovolt. Kemudian yang KW ini kita klik juga tahan. Dan di situ bisa kita ubah ke kVAR ataupun ke kVA. Misal ke kVA. Nah, maka di sini akan muncul aliran daya dari beban yang akan disuplai yang dikirimkan dari pembangkit. Ya. Contoh, motor 1 itu membutuhkan 2200 kVA, sedangkan motor kampus membutuhkan 1197 kVA. Nah, yang 5100 ini adalah total daya yang dibutuhkan, yang dikirim. Sedangkan di feeder 2, trafo 2 itu yang dibutuhkan cuma 924 kVA. Sehingga otomatis total yang dikirimkan dari pembangkit itu adalah 6600 kVA atau 192 ampere. Nah, sekarang bagaimana cara kita menganalisa? Tahap selanjutnya setelah kita running, kita lihat simbol yang warna lonceng ini, sebelah kanan. Klik alert view. Nah, di sini ada tampilan kondisi dari sistem kita. Nah, ini. Ya. Jadi di bus 2 ini kita mengalami under voltage, yang mana ratingnya itu harusnya 6,3, tapi beroperasi di 5,6. Artinya 89% ya. Dan itu under voltage. Begitu juga bus 3, runningnya 89,3. Dan trafo 1 juga mengalami kritikal. Warna merah ini artinya kritikal.
overload. Ya, overload ratingnya itu 2 MVA. Tapi yang beroperasi itu 5,7 MVA. Artinya itu 286% kan. Nah, ini akan kita perbaiki. Sedangkan di trafo 2 itu di trafo 2 overload karena kapasitasnya 1 MVA sedangkan yang runningnya itu di 0,9. Artinya hampir overload ya. Karena hampir lewat dari 100%. Makanya warnanya itu ungu. Nah, di bus ini juga seperti itu. Ungu ini artinya marginal, di bawah kritikal. Harusnya 6,3 kP, tapi yang di running itu 6,11 kP. Kemudian barulah kita lakukan perbaikan. Yang pertama kita lakukan perbaikan adalah trafo 1. Karena daya yang dikirimkan untuk 3 buah beban ini adalah 5100. Maka minimal rating dari trafonya itu adalah di 5,2 MVA. Tapi kan trafo nggak ada yang ini ya, koma ya. Maka kita pilih aja 6 MVA. Ratingnya. Kita ganti jadi 6 MVA dan impedansinya juga kita ubah menjadi klik tipikal Z dan R. Otomatis impedansinya akan naik. Kemudian oke. Dan trafo 2 kita naikkan jadi 2 MVA. Impedansinya juga kita ubah. Kemudian kita running lagi. Nah, maka yang trafo udah aman. Bisa dilihat dari warna running ini kan warna hitam ya. Udah aman. Sekarang tinggal di tegangan. Ya. Tegangan itu masih under voltage. Masih di bawah 100%. Ya. Caranya adalah kita ubah tab pada trafo. Klik 2 kali di trafo. Di sini ada bagian sebelah impedansi ada tab ya. Nah, di tab ini kita naikkan 1 kali yang sisi sekunder. Naikkan 1 kali. Oke. Dan di trafo 2 juga kita naikkan tabnya 1 kali. Oke. Kita coba running lagi. Nah, maka tidak ada lagi kondisi yang kritikal ya. Artinya semua udah hitam. Nah, ini adalah yang kita lakukan pada analisa load flow. Membuat kondisi awal itu sudah standar. Jadi baru kita bisa lanjut ke analisa selanjutnya. Short circuit, ataupun proteksi, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Ada pertanyaan nih kawan-kawan? Udah paham semua atau bingung semua? Masih hadir ya? Atau cuman HP-nya aja yang hadir ini?
Ada yang ingin ditanyakan? Sudah bisa, Ahmad? Sudah Pak. Ini izin bertanya Pak. Ayo, silakan. Itu Pak tadi menaikkan tab yang sekunder tadi untuk apa Pak? Dan kenapa dia yang dinaikkan sekunder bukannya primer? Begitu Pak. Jadi untuk menaikkan tab itu fungsinya memperbaiki tegangan. Memperbaiki tegangan di sisi keluaran dari trafo. Ya, kita coba balikkan lagi tabnya. Tab. Kita coba running. Nah, sini kan tegangannya 6,09 ya, Ahmad. Iya Pak. Nah, kan kalau 6,09 ini kalau kita hidupkan motor 1 dan motor 2 itu kan bisa fatal kan. Karena motor ukuran besar itu kan rating tegangannya harus sesuai nameplate. Artinya harus bagus tegangannya kan. Nah, jadi kita naikkan tegangan yang 6,09 ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menaikkan tab trafo, apakah itu sisi primer ataupun sisi sekunder. Atau menggunakan LTC atau AVR ini otomatis. Jadi kita naik, kalau di trafo itu ada tab trafo. Jadi bisa kita naikkan 1 kali atau kita turunkan 1 kali. Ya. Nah, untuk sekarang kita gunakan yang pakai yang sisi sekunder. Naikkan 1 kali atau sisi primer pun yang diturunkan sekali, maka harusnya hasilnya masih sama. Karena dia kan berkebalikan kan. Nah, ini. Ya. Jadi yang ingin saya sampaikan itu di etap ini kita bisa memainkan ini. Kalau di lapangan kan kita nggak bisa kan. Fatal kan efeknya kan. Jadi ketika di etap udah kita naikkan 1 kali tab, maka nanti di lapangan harus sesuai dengan yang kita simulasikan. Supaya tegangannya itu sesuai dengan kita inginkan. Gitu, Ahmad. Nah, contoh sekarang Kospi. Ya. Cara melihat Kospi, klik yang display option. Nah, di sini ada persen PF ya. Checklist yang persen PF. Nah, misal di bus 2 ini kan Kospi-nya ini ya, 91 ya. Nah, kalau kita ingin Kospi-nya jadi 100%, otomatis kan kita solusinya apa kalau memperbaiki Kospi? Kapasitor bank ya kan. Nah, maka kita tambah kapasitor bank di sini dengan kafar yang berapa kafarnya. Maka kita lihat dari runningnya ini. Kafarnya itu kan di sini 2114. Sehingga terbentuklah Kospi 91%. Supaya Kospi-nya 100%, otomatis kan kita menambahkan kapasitor bank misal kapasitor banknya kita kasih rating 1000 kafar ya. Oke, ini M4. 1 M4. Oke ya. Nah, ketika kita running, maka efeknya apa? Nah, otomatis Kospi yang di sisi atas, ini kita hapus ya.
Nah, Kospi yang awalnya di sini 80%, sekarang menjadi 96% dengan kafar yang 1000 kafar. 1000 kafar. Kan? Kalau kita lepaskan kapasitor banknya, maka dari pembangkit itu mengirimkan kafar yang banyak. Nah, 2400. Jadi harusnya kalau ingin Kospi-nya 1, maka kapasitornya ya 2400 juga. Ini 2,4. Oke. Ini kita close. Nah, sekarang kita lihat Kospi-nya menjadi 100%. Ya. Tapi efeknya apa? Efeknya tegangan jadi naik di sini, 6,43. Ya. Jadi kapasitor juga bisa menaikkan tegangan. Jadi bukan cuma tap trafo. Ya. Jadi dengan etap ini kita bisa menganalisa sampai sedetail itu. Sebelum kita terapkan di sistem. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Dari yang hadir 20 orang, yang udah buat berapa orang? Yang udah sampai running load flow. Ahmad udah ya? Sudah, Pak. Niko Manurung? Hadir Niko? Hadir, Pak, tapi belum, Pak. Lagi kuliah atau gimana? Enggak, Pak. Udah. Tapi depan laptop nggak? Atau emang belum sama sekali? Iya, depan laptop, Pak. Udah sampai mana tadi? Masih nge-stuck di gambar rangkaian, Pak. Gambar rangkaian ya? Cynthia Natalia. Cynthia. Haji Maulana. Hadir? Hadir, Pak. Udah siap gambarnya, Haji? Belum, Pak. Lagi ngerangkai, Pak. Lagi ngerangkai ya? Paris Lintang. Iya, Pak. Udah siap gambarnya? Belum, Pak. Sampai mana baru? Belum keinstal, Pak. Laptopnya payah. Laptopnya payah? Iya, Pak. Oh. Nicholas Manalu. Belum, Pak. Udah sampai mana sekarang?
Pakai handphone ini, Pak. Oh, pakai Tapi handphone. di laptop udah ada, Pak. Udah gambar sampai mana? Enggak, di laptop udah install, Pak. Udah coba digambar? Belum, Pak. Belum ya? Agus Aldi. Ya, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Coba on cam dulu. Nah, udah coba digambar? Belum diinstal, Pak. Nggak Belum sanggup. diinstal. Iya, Pak. Nggak sanggup dia. Iya, Pak. Berarti banyak yang belum install ya. Kalau di laboratorium bisa berarti kan? Siapa lagi yang udah install? Yang Hadi Purba. Hadir. Hadir, Pak. Hadir. Nah, gimana Hadi? Apa kendala? Udah install Hadi? Tadi udah coba download, Pak. Pas mau install, layarnya kebikin deh, Pak. Gak kuat, Pak, laptopnya, Pak. Gak kuat ya? Iya, Pak. Oh. Oke lah ya. Nanti ini aja ya. Oh, di kampus saya coba ya, kawan-kawan. Bagi yang gak mampu laptopnya, nanti coba di labor. Atau di laptop kawan-kawan yang lainnya. Untuk sekarang, coba ngikuti aja dulu ya. Nanti di prakteknya dicoba di tugas nanti. Dan tugasnya itu masuk penilaian ya kawan-kawan. Salah satu penilaian dari UAS nanti. Berarti yang ngikuti tadi berapa orang tuh ya? Ahmad. Ada Habib kuliah tadi ya? Lagi di jalan nih Pak, menuju kos Pak. Oke. Oke lah ya, kita lanjut dulu ya. Lanjut analisa hubung singkat. Hubung singkat. Nah. Ini kita reviewin tadi. Setelah kita lakukan input data. Udah input, kemudian ini yang tadi ya. Nah, ini contoh hasil running etap. Mungkin agak berbeda dengan yang kita gambar tadi, tapi kurang lebih sama teorinya. Di sini ada analisanya itu yang bus 2 under voltage, karena runningnya cuma 3,3 volt. Trafonya itu overload. Lalu setelah kita lakukan perbaikan, nah ini setelah kita lakukan perbaikan, udah hitam semua ya, tegangan udah bagus, kapasitas trafo udah bagus. Nah ini baru kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu hubung singkat. Nah, apa itu hubung singkat? Jadi hubung singkat itu tujuannya adalah untuk mencari tahu kondisi gangguan. Ketika terjadi kondisi gangguan itu apa efeknya terhadap sistem. Ya. Artinya kalau load flow tadi kan kondisi normal. Nah, hubung singkat ini kondisi abnormalnya. Nah, tujuannya apa? Yang kedua itu supaya tahu berapa besar arus gangguan ketika terjadi hubung singkat. Baik 3 pas, atau 2 pas, atau 1 pas. Agar kita bisa menentukan kemampuan dari peralatan proteksi untuk bertahan dari arus gangguan hubung singkat yang sangat besar kemarin ya. Nah, kemudian setelah kita tahu arusnya berapa, barulah bisa kita lakukan setting proteksi.
Jadi tahapan untuk setting proteksi itu cukup panjang. Ya. Kita review sedikit. Jenis gangguan hubung singkat kemarin kan ada 4. Ada 3 pas, ada 3 pas ke tanah, ada 2 pas, fasa-fasa ke tanah, dan ada fasa ke tanah. Nah, dari 4 gangguan ini, kemarin kita udah juga jelaskan juga kenapa bisa arus hubung singkat itu makin jauh, arusnya makin kecil, dan nilai itu beda-beda ya kan. Kemarin yang ikut kuis siapa ya? Yang jawab ya? Rara kemarin. Hadir Rara? Nggak hadir ya? Tapi masih ingat ya kawan-kawan ya? Langkah-langkah untuk analisa hubung singkat. Yang pertama itu siapkan singalan diagram yang udah kita perbaiki analisa load flow-nya. Jadi tahapan yang pertama kita gambar itu kondisi awal yang akan kita lakukan untuk analisa hubung singkat. Kemudian kedua, isi data MVA hubung singkat pada power grid. Kita kasih gangguan, kita running, evaluasi, baru kita perbaiki. Ya. Langsung ke etap nah, jadi sebelum kita lakukan running hubung singkat, kita klik 2 kali di power grid. Kemudian cukup isi di bagian short circuit ini dengan short circuit rating. Nah, ini isi datanya itu harusnya ada dari PLN. Ya. Ini tuh artinya daya yang dikirimkan oleh power grid yang terinterkoneksi seluruh Sumatera tadi, berapa sih kontribusi arus hubung singkatnya? Nah, inilah 2000 ini. X per R ini impedansinya nanti. Dan ini datanya ada, jadi cukup input data ini maka akan otomatis dihitung arus kontribusi hubung singkatnya. Ini maksimal. Kemudian oke. Lalu setelah oke, klik di bagian short circuit. Bisa, Ahmad? Bisa, Pak. Bisa ya. Isi 2000 MVA SC. Nah, kemudian lanjut ke short circuit. Kemudian kasih gangguan. Pertama sebelum kita kasih gangguan, kita kasih switch dulu di seluruh komponen ya. Biar gampang on off ya. Di semua beban. Switch. Motor 1, 2, 3 kasih switch. Dan kampus juga kasih. Dan sekarang kita off-kan dulu yang motor 1, klik kanan, close, klik kanan, hilangkan checklist yang close, klik kanan, hilangkan checklist yang close. Jadi sekarang beban yang aktif cuman kampus. Ya. Kembali ke short circuit tadi. Jadi untuk menginput atau menghapus komponen itu harus di bagian edit ini. Yang lambang pensil. Nah, kemudian pilih yang short circuit. Klik kanan di bus 2. Kita kasih gangguan di bus 2 ya. Ketika terjadi misalnya gangguan 3 pas di bus 2. Klik kanan, klik out. Out. Lalu pilih yang run ini. Yang warna kuning gambar listrik sebelah kanan. Yang 60909 diklik ini. Oke. Nah, pertama pilih yang gambar display option untuk menampilkan satuan ya.
show unit. Dan jenis gangguan itu kita pilih yang 3 pas. Dan oke. Nah, di sini akan muncul ya. Nah, jadi ketika ada gangguan di bus 2, bisa dilihat total arus gangguan di bus itu adalah yang ini, 7,68 kiloampere. Dari mana muncul angka ini? Itu adalah kontribusinya dari pembangkit sebesar 2,48 KA. Ketika nyampe di trafo ini otomatis kan jadi naik ya, karena dia step down. Tapi kalau untuk arus step up jadinya. Nah, inilah arus yang terjadi ketika gangguan di bus 2 untuk 3 pas ke tanah. Untuk 3 pas. Nah, sekarang lihat kampus ini kan nggak ada ngirim ini ya, arus hubung singkat ya. Ketika kita close, motor 3 kita close, kita running hubung singkat di bus 2. Nah, maka arus hubung singkat di sini jadi naik sedikit. Ya kan? Karena dikirimkan arus hubung singkat dari motor 3. Jadi ketika terjadi gangguan itu yang mengirimkan arus hubung singkat bukan cuma hanya dari power grid saja. Motor akan berfungsi nantinya sebagai generator ketika ada gangguan. Jadi dia juga mengirimkan arus hubung singkat sebesar ini 0,022 KA. Nah, kita coba close juga motor 1. Ya. Motor 1 close, motor 2 di close. Nah, masing-masing dari motor ini maka akan mengirimkan kontribusi hubung singkat juga. Sehingga total di bus 2, arus hubung singkatnya menjadi 10 KA. Yang mana 10 KA ini asalnya dari 7,68 dari power grid ditambah motor 3 dan 1,4 KA dari motor 1, 1,12-nya dari motor 2. Nah, kampus ini kenapa tidak mengirimkan hubung singkat? Karena kita membuat lam load ini kondisinya 100% statik. Karena kalau beban statik kan dia nggak ada motor kan. Maka dia tidak bisa menjadi, tidak ada kontribusi arus hubung singkatnya. Tapi ketika kita ubah pembebanan lam load itu 50%-nya motor, 50%-nya statik. Kita coba running. Nah, maka yang di lam load ini dia akan mengirimkan kontribusi hubung singkat juga. Ini. Nah ini, 0,491. Jadi di bus 2 ini, total hubung singkatnya adalah 10,753 ini datang dari motor 1, motor 2, motor 3, PLN, dan kampus. Ya. Sekarang kita coba ganti lokasi gangguan. Sekarang kan bus 2 ya. Kalau bus 2 kan PLN mengirimkan 2,473. Sekarang kita kasih gangguan di bus 1. Nah, di bus 1 itu total gangguannya itu adalah arus hubung singkatnya 58 KA. Yang mana asalnya 57 itu dari PLN. Dan 0,73-nya dari bawah. Nah, ini kan angkanya sangat jauh beda ya dengan yang ketika gangguan di bus 2. Nah, ini sesuai dengan teori kita. Makin jauh titik gangguan dari sumber hubung singkat, maka dia akan semakin kecil arusnya. Tapi semakin dekat titik lokasinya, maka hubung singkat yang dikirimkan makin besar.
Gitu. Nah, sekarang lihat yang motor 1 kan kontribusinya nih 1,077 ya. Nah, kalau gangguan itu di bus 2, otomatis harusnya semakin besar kan. Kita kasih volt. Nah, ini 1452. Ya kan? Artinya makin dekat dia itu makin besar kontribusi hubung singkat. Sekarang lihat di motor 3 dia cuma ngirimkan 0,22 kA atau 22 ampere. Tapi kalau gangguannya itu dekat dengan motor 3, maka dia lebih besar lagi dia ngirim. Nah, jadi dia ngirim sekarang 0,606. Sekarang kita coba kasih gangguan di seluruh bus. Kita running hubung singkat. Maka akan muncul arus total di masing-masing bus. Maka bisa kita simpulkan, bus 1 itu total gangguannya arus hubung singkatnya adalah 58,63. Bus 2 10,73. 53, bus 3 10,753, bus 4 3,601. Jadi setelah kita isi MPA hubung singkat, kita coba simulasikan ya. Yang pertama kita kasih gangguan sirkuit di bus 2 dengan kondisi lam load 1 ini statik 100%. Maka ketika motor 1, 2, 3 kita off-kan, arus total gangguan di bus 2 itu adalah 7,677. Ya kan? Yang mana kontribusi dari power grid PLN itu 2,479. Sedangkan kontribusi dari LAM 1 ini belum ada, karena dia masih full 100% statik. Ya kan? Nah, kenapa dari awalnya arusnya 2,479 ini tiba-tiba naik ke 7,6? Karena dia melalui trafo step up, step down. Kalau step down kan tegangan turun, tapi arus jadi naik kan, kebalikannya. Ya. Nah, kemudian di simulasi kedua, kita tetap kasih gangguan di bus 2, ya. Tapi lam load 1 ini kita buat statik 50%, motor 50%. Maka efeknya arus total gangguan di bus 2 ini naik. Jadi 8 kA. Tapi kontribusi dari power grid-nya tetap. Dan lam load 1 ini ada kontribusi arus hubung singkat sebesar 0,328 karena ada beban motor di lam load yang kita ubah tadi. Nah, sekarang kita coba kasih gangguan di bus 1. Maka total arus hubung singkat itu adalah 57,839. Ya kan? Yang mana kontribusinya dari lam load 1 saja. Nah, lam load 1 itu yang awalnya dari 328 ampere turun jadi 323 kA. Karena lokasinya jauh dengan lam load. Ya. Nah, ini sama dengan yang kita simulasikan tadi. Ini sama. Sampai sini ada pertanyaan, kawan-kawan? Izin bertanya, Pak.
Oke, silakan. Tadi beri gangguan di bosnya kayak mana ya Pak? Ketinggalan tadi Pak. Oh, kasih gangguannya klik kanan di busnya. Ya sudah Pak. Klik fault. Fault. Nah, kalau udah merah warnanya berarti udah dikasih gangguan. Baru kita run. Coba di running, bisa nggak? Bisa, Ahmad? Belum Pak. Nggak ada pilihan full Pak. Oh, Ahmad pakai tab berapa? Etap 19 Pak. Oh, pilih dulu yang short circuit analysis yang ini. Udah. Oh ya sudah Pak. Nah, baru klik kanan di busnya. Misal Oh, ya. bus 2. Udah ya? Sudah Pak, sudah. Oke. Sekarang coba running. Izin Pak, runningnya yang di sebelah Yang kanan sebelah atas, Pak. kanan, yang ini. Warna kuning ini. 60909. Muncul, Ahmad? Error nih Pak munculnya Pak. Apa katanya? Error 204/01 PLN power grid X per R rasio Oh, positif. klik 2 kali yang error tadi. Iya sudah Pak. Kan nyampe di sini ya, short circuit yang ini ya. Sebelah rating ini kan. Nah, berarti yang nilai MVASC-nya berapa, Ahmad, buat? 2000 Pak. Yang X per R-nya? X per R-nya masih 0 Pak. Nah, isi aja misal 8,7. Berarti datanya tadi kurang lengkap di input gitu. Yang 3 pas isi 8,7, yang 1 pas isi juga 8,7. Baru oke. Sekarang coba running lagi. Sudah Pak. Udah bisa di running ya? Sudah Pak, sudah. Nah, itu kan masih belum ada satuannya ya, masih angka-angka polos ya. Iya Pak. Nah, pilih yang lambang komputer yang kanan yang warna biru, display option itu. Iya Pak, sudah. Nah, kan ada show unit ya. Checklist show unit. Oh iya Pak. Oke, sekarang oke. Kan muncul satuannya itu. Oh iya Pak, sudah Pak. Nah, Terima jadi kasih.
dari running itu tuh setidaknya Ahmad bisa menganalisa apa sih angka-angka itu maksudnya gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan yang lain? Yo, mungkin kalau nggak ada, kita ada tugas ya. Sebelum ditutup, tugas nanti dicoba di kampus atau dengan yang lain berkelompok. Nah, jadi nih, silakan ini dicatat ya atau di screenshot, boleh dikirimkan ke grupnya. Yang pertama itu kelompoknya itu dibagi menjadi 5 kelompok. Kan ada 25 orang ya. Kelompok 1, Aldi hadir. Aldi, Habib. Saya Pak. Nah ya, kelompok 1 catat ya Habib namanya. Kelompok 1 Aldi, Habib, Fathu, Hadi Purba, dan Yuanda. Baik Pak. Ya, sesuai abjad aja ya. Kelompok 2 itu Beril, Joshua, Anggi, Ifrah Zahra, sama Francisco. Monitor ya. Oke, Pak. Kelompok 3 Rahmadi, Ahmad, Niko, Arya, sama Fredes. Kelompok 4 Noel, Fahreza, Nicholas, Lukas, sama Edi. Untuk kelompok 5-nya Paris, Ramadan, Agus, Saud, sama Andini. Nanti di-share di grup ya untuk anggota kelompok. Nah, tugasnya itu buat sinyalin diagram sederhana. Minimal ada 2 feeder yang berbeda, 2 penyulang. Ada 1 power grid dan ada 3 beban. Yang kedua, SLD itu sinyal diagramnya bebas. Apakah dapat dari Google atau lainnya. Yang penting tiap kelompok harus berbeda. Kemudian buat analisa dalam bentuk PDF nantinya. Yang pertama, analisa load flow. Ada before after. Artinya before itu kondisi apakah dia drop tegangan, apa Kospi, dan lain-lain. Lalu setelah itu, setelah perbaikan, maka akan muncullah nanti kondisi awal yang sudah sempurna ya kan. Nah itu nanti dibuat analisanya sesuai dengan bahasa masing-masing ya. Kemudian analisa short circuit. Yang pertama penjelasan besar arus gangguan dari tiap bus itu dari mana aja kontribusinya dan hitungannya. Lalu input lah CB dan ratingnya nanti. Ya, nanti PDF, nanti PPT-nya saya share di grup ya. Kalau ingin dibaca dan diulang-ulang. Ada pertanyaan untuk tugas kelompok? Izin, Pak. Silakan.
Deadline-nya pertemuan berikutnya kan, Pak? Ya, pertemuan berikutnya. Dikumpul di mana, Kak, boleh tahu? Dikumpul di ini aja, di grup aja nanti. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti kalau misalkan nggak ngerti, boleh ditanya di grup WA ya. Kirim di grup. Jadi diskusi nggak harus di Zoom. Via WA juga bisa di grup WA. Atau Japri juga boleh. Kalau malu. Ada lagi yang ditanyakan? Oh, kalau tidak ada mungkin sebelum kita tutup, mungkin on cam aja dulu ya semuanya. Nah, permintaan dari Bu Erit. Kita ambil event dulu ya. Nah, Bu Erit hadir, mungkin ada penutup dari Bu Erit. Boleh, Bu? Ya, terima kasih banyak Pak Adi. Ini saya walaupun saya nggak ini ya, nggak on cam tadi selama prosesnya, tapi saya dengar, saya mengikuti dari awal ya. Jadi lagi-lagi mungkin saya mengingatkan ke adik-adik sekalian, saya tahu bagaimana kendala dari adik-adik sekalian ya, karena memang mungkin etap 19 ini mungkin termasuk yang agak berat kadang-kadang untuk diinstal di beberapa spek laptop ya Pak Adi ya. Tapi walaupun mungkin itu menjadi kendala dari adik-adik sekalian, saya harap mungkin itu nanti Anda juga bisa uji coba di lab komputer, karena beberapa lab komputer yang di lab komputer yang dekat ruangan PTIK itu kalau nggak salah ada berapa komputer yang sudah terinstall etap. Jadi kalau misalnya ruangan sedang tidak pakai, mungkin bisa Anda gunakan juga. Atau mungkin solusi yang lainnya mungkin bisa Anda kerjakan secara berkelompok adik sekalian. Karena memang ini ilmu tentang etap ini memang mahal ya. Dan lagi-lagi mungkin saya mengingatkan, karena ini program praktisi ini sangat langka, kalau bisa pertemuan selanjutnya semuanya join lah ya. Ini kok makin kesini kok makin 19 orang, dan 19 orang ini saya monitor juga sudah gabung dengan kelas dari Pak Agus, mahasiswa dari kelas Pak Agus. Justru dari mahasiswa dari kelas saya juga nggak seberapa ini gitu ya. Jadi mohonlah rekan-rekan dan teman-teman sekalian mungkin di pertemuan selanjutnya kalau bisa untuk lebih aktif berpartisipasi ya. Karena yang selanjutnya mungkin sudah masuk ke ini ya, setting relay dan koordinasi relay lagi ya Pak Adi ya. Tadi kan masih mengenai bagaimana simulasi untuk arus gangguannya ya Pak Adi ya. Iya Bu. Ya, saya rasa mungkin hanya itu aja untuk adik-adik sekalian. Mungkin itu aja Pak Adi, mungkin langsung bisa di-close aja Pak Adi. Terima kasih banyak Pak Adi atas waktunya. Ya, sama-sama Bu. Ya, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya kawan-kawan. Terima kasih atas perhatian meskipun kita terkendala di banyak hal, tapi kita tetap semangat dalam belajar dan jangan patah semangat ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup atau di Japri, di WA juga boleh. Yang penting kawan-kawan berusaha dulu ya. Atau nanti juga boleh nanti kalau misalnya ketemu dengan saya di kampus misalnya bingung mengenai, karena kan untuk running arus hubung singkat ini kan Anda harus tahu dulu bagaimana cara menggambar singgalan diagramnya, kemudian running load flow, kadang-kadang problemnya juga ada di situ ya Pak Hadi ya. Boleh juga nanti diskusi dengan saya atau Pak Hadi langsung, itu juga boleh. Kalau mau ketemu dengan saya di kampus ya, adik sekalian ya. Untuk tugas udah di-share di grup ya kelompoknya, dan nanti dikumpul di deadline-nya di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita jadwalkan ya di grup juga. Mudah-mudahan kita bisa pagi, jadi kalau pagi kan agak fokus ya. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.
Terima kasih Pak Adi. Ya, sama-sama, Bu.